tahun kedua. Tahun kemarin itu uji coba tapi hanya beberapa madrasah, dan ini ada tahun yang kedua yang ada tujuannya. Karena ini hal yang baru, maka tentunya Bapak Ibu juga masih meraba-raba. Saya selaku pengawas juga baru sama saja karena ini hal baru. Kalau saya mengenalnya kemarin itu dekat asesor, dan alhamdulillah saya lulus, dan mudah-mudahan saya juga berdua mudah-mudahan tahun ini sudah ditugaskan, karena masih begini itu juga enggak. Kalau Pak Didi ini sudah lama, dan untuk yang ISP 2020 ini sudah 2 kali ini. Jadi beliaunya ini juga pelaku utama. Kalau saya itu masih di lantai tapi belum perang, baru besok belum perang. Tetapi ada rambu-rambu yang saya berikan bahwa perbedaannya atau akreditasi yang dulu dengan sekarang. Yang pertama adalah kalau yang dulu dengan hanya menyiapkan administrasi kalau sudah sesuai dengan permintaan butir 1 sampai 100 berapa itu kan sudah A, artinya kan ada kriteria lengkap A, setengah lengkap B, setengah lengkap C, D dan E ya. Jadi enak kita kalau kita hanya menyiapkan administrasi yang diminta dari butir-butir itu sudah selesai. Tapi kalau sekarang tidak, dengan menyiapkan administrasi yang diminta dari 36 butir itu hanya administrasi saja, itu masih level 3. Kalau tidak bisa menyiapkan level 2, kalau tidak bisa menyiapkan level 1, kalau sudah bisa menyiapkan level 2. Nah, mau ke level 3 dan level 4 itu harus ada pembuktian lagi berupa lewat nanti adalah observasi dan interview. Nah ini nanti karena ini tahun ini kemungkinan kalau tidak lulus ya dari, tapi kemungkinan besar dari Pak Didi. Jadi Pak Didi dari. Nah Pak Didi kemarin itu sudah merasakan bagaimana visitasi daring itu yang bagaimana. Nanti mungkin ada kiat-kiat yang diberikan sehingga nanti dengan bisa mempersiapkan. Memang ada plus minusnya. Kalau lulus orangnya datang ke sini kan, sampai juga bingung, tetapi enaknya all. Tetapi kalau daring itu terus gue karena orang yang di tempat di rumah masing-masing. Tetapi sampai juga agak kesulitan untuk menyajikan. Tetapi juga bisa ada positifnya dengan bisa sedikit merekayasa dalam artian karena orang melihat dari jauh itu kan jauh. Kalau masalahnya kan sak pinter-pinter oke ya bisa dilabui. Lain dengan kalau datang. Cuma kekurangannya dengan tidak bisa melalui orangnya. Artinya terus nilainya ibu ya suku. Lain dengan datang. Biasanya ngomong Jawa Pak ya. Ngomong di kadang-kadang asalnya sekian dan sekian itu manusia, tapi ya tidak semua. Nah sehingga pada hari ini nanti yang penting yang pertama kemarin kan sudah punya 35 butir Pak ya, sudah dibaca itu dari tiap-tiap item itu ya. Nah kira-kira bukti fisik yang nanti harus diatur itu kira-kira sudah ada bayangan ya? Sudah ada ya. Jadi kalau yang kira-kira belum aja nanti ditanyakan ya. Nanti tetapi saya juga nanti ingin tahu sejauh mana bukti yang tidak. Contoh satu seperti bukti yang pertama. Siswa menunjukkan perilaku disiplin dalam berbagai situasi. Nah itu kan dokumennya kan berupa tata tertib. Ya, kasus yang menunjukkan baik itu masuk, baik itu pakaian, dan termasuk sanksinya. Itu sudah dokumennya. Terus yang kedua absen, daftar hadir delok, daftar hadir full kabeh, maksudnya titik semua atau hadir semua, berarti itu kan sudah nilainya baik. Terus juga catatan jurnal di kelas. Ada nggak kejadian-kejadian orang yang terlambat atau
itu sebuah dokumen ya. Tapi nanti observasinya kalau daring itu kan juga susah Pak ya. Susahnya itu kan settingannya anak masuk, apalagi kalau masuk belum masuk kan bingung. Nah itu nanti akan kita yang penting dokumen itu sudah siap ya, sudah siap konten. Nah setelah itu siap, nanti kalau sudah waktunya mengupload ke sistemnya itu tinggal upload. Nanti kalau buka seperti daftar harga itu otomatis di scan lah ya. Tapi kalau yang berupa file berarti nanti di PDF kan, di PDF. Itu salah satu contoh. Nah, tentunya setelah itu nanti dari poin-poin 35 poin itu nanti kan ada beberapa teknik ya. Contoh satu tadi ya, tekniknya adalah observasi telah dokumen dan wawancara. Berarti disampaikan dengan dokumen itu sudah teman siapkan, harus dengan menyiapkan observasi dan wawancara. Nah, wawancara itu biasanya nanti tidak hanya satu orang Pak, biasanya dari unsur murid atau orang tua, guru, dan kepala sekolah. Jadi 3 unsur biasanya. Kadang-kadang siswa juga Pak ya. Nah, sehingga nanti itu dengan sudah teman siapkan. Oh nanti seandainya untuk wawancara ini itu siapa yang mengerjakan. Untuk mana sudah dibahas pemahaman dan nanti. Nah, kalau nanti itu sudah memang agak ribet Pak ya. Memang kalau kelihatannya akreditasi tahun ini itu memang agak ribet. Baik itu pihak madrasah juga ribet, asesor yang menilai juga ribet Pak ya. Mau asesor itu mau ambil enaknya itu sudah dipantau karena kalau dari pemantauan itu dari pihak langsung Pak ya. Jadi nanti kita itu interview ke madrasah terus sudah mulai ke sana. Jadi seandainya kita hanya sekedar guyon atau sekedar itu sudah ketahuan. Beda dengan kalau luring yang bukan pantauannya kan nggak ada pantauan, tinggal kesepakatan asesor itu pas galak ya nasib, tapi kalau pas enjoy ya seperti tak seandainya asesornya saya yakin terus soal nanti nilai salah karena saya itu orangnya nggak nekat ya. Terus terang Pak, saya mikirnya saya jadi asesor gini. Saya khawatir itu nanti saya itu subjektif. Iya, subjektivitas saya itu nggak bisa. Orangnya yang nggak mentoleran, mesti padahal dengan ambisi. Nah itu lah. Ya jadi itu bukan saya. Ya nanti agak ketat. Nanti akan Pak Yudi, nanti kemarin sudah Pak, itu Pak Tori Pak. Tantangan Pak No. Administrasi apa yang dibutuhkan, insya Allah Pak Yudi ini punya jangkauan ya Pak, punya contohnya A sampai Z. Iya, itu contohnya Pak. Ya soalnya beliau kan kemarin asesor pas ini. Iya. Dari filenya sekolah yang bagus kan mesti terpilih kan. Iya. Masih kena betul gitu. Karena ini kan Pak. Tetapi yang kedua yang lebih penting itu yang tadi, yaitu bagaimana nanti yang menyajikan bukti pada saat observasi dan wawancara. Baik nanti disiapkan secara luring maupun daring ya. Kalau daring itu siapannya apa yang disiapkan, kalau luring mana sudah disampaikan lebih berbeda. Kalau yang daring itu bagaimana, kalau yang luring itu bagaimana. Dan itu yang karena kalau melihat cara penilaian asesor Pak, yang secara temenan itu memang agak rigid ya, Jadi banyak yang apalagi nanti nilainya yang sekarang itu A itu harus nilainya di atas 91 ya, nah, itu yang besar. Dan 91 sekarang dengan yang kemarin itu jauh Pak, karena nanti ada dengan relatif sama yang inti ya, yang inti itu 85%, yang relatifnya 25%. Cuma sekarang itu kalau sampai lihat kan tidak, kalau yang dulu kan
lebih diutamakan performa sekolah itu kan diutamakan sarananya kayaknya. Jadi pokoknya sarannya begitu lengkap pokoknya. Nah, tapi kan sekarang kan enggak. Lebih diutamakan kinerja. Barangkali itu pembukaan dari saya, nanti saya sambung lagi setelah Pak Yudi ngomong. Insya Allah nanti kalau Pak Yudi sudah ngomong dan memberikan Pak kesimpulan yang garap insya Allah. Barangkali itu dari saya sementara ini. Setelah itu langsung Pak Yudi ngomong, saya beri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormati Bapak Kepala Madrasah Ahya Al-Muslimun Karanganyar, Bapak Ibu Dewan Guru Ustaz Ustazah Al-Muslimun, Bapak Haji Suwantono, teman sejawat yang kami hormati. Alhamdulillah pada hari ini Senin tanggal 16 Agustus 2021 kita bisa bertemu, kita bisa bertatap muka, kita bisa berjumpa, ngomong, video, ya, malam jumpa. Jadi ini patut kita syukuri. Tetap pada situasi pandemi seperti ini, walaupun situasi sudah agak melandai perkembangan COVID di Kabupaten Lamongan, tetapi kita tetap harus selalu waspada, kita tetap melaksanakan protokol kesehatan. Mudah-mudahan dengan ikhtiar tersebut, ikhtiar itu kita diberikan Allah kesehatan, kita dijauhkan oleh Allah dari segala sesuatu yang kita. Tidak hanya penyakit, tidak hanya virus. Semoga kita dijauhkan oleh Allah dari segala mara bahaya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Ibu bapak, wis mulai gemeter. Wis mulai panas. Bingung mulai panas sejak awal. Sebenarnya kita asesor di Lamongan ini alhamdulillah tahun ini untuk yang menengah itu ada tambahan beliau Pak Haji Suwantono dan Pak Haji Marzuk. Kemarin Bu Ida, Pak Lutfi, saya, sekarang ada tambahan beliau Pak Artono dan Pak Marzuk. Ini kekuatan kita bertambah. Jadi awalnya ini beberapa bulan mulai bulan insya Allah bulan Mei itu kuota akreditasi itu sudah turun, ya. Kuota akreditasi itu sudah turun. Kebetulan untuk Kabupaten Lamongan, khususnya madrasah, baik itu MI, MTS, MA itu tidak banyak yang masuk dalam kuota prioritas akreditasi tahun 2021. Yang jelas yang masuk itu wilayah sekarang hanya ada satu MI, kemudian wilayah Bagan itu MTS ada satu, MA-nya juga ada satu. Itu yang masuk skala prioritas. Nah, pelaksanaan akreditasi itu perkiraan kalau tahun 2020 kemarin itu awal Desember 2020 itu sudah menggunakan IASP 2020 ini. Ya, perkiraan informasi-informasi yang kita terima bahwa akreditasi atau visitasi 2021 itu dilaksanakan pada bulan Juli. Sudah bulan Juli kemarin, sehingga kita sedikit lega teman-teman di Kemenang, baik di Pemda maupun asesor-asesor itu. Nah, ternyata ada informasi yang mendadak ujuk-ujuk lembaga madrasah di Lamongan itu ada 74 lembaga mulai dari MI, MTS, MA yang masuk sasaran kuota reakreditasi, bukan kuota prioritas. Kalau kuota prioritas itu dikhususkan bagi mereka yang belum pernah terakreditasi atau yang sudah pernah terakreditasi tetapi menghasilkan TT nilai kurang dari 70, itu tidak terakreditasi hasilnya. Walaupun sudah divisitasi karena tidak mencukupi nilainya, maka statusnya TT itu yang di skala prioritas. Nah, sekarang ini ternyata ujuk-ujuk sudah masuk ada 11 madrasah ibtidaiyah, ada 43 MTS dan ada 21 MA yang masuk reakreditasi yang dilaksanakan visitasinya ini pada tanggal
berapa 12 September sampai 25 September atau berapa itu sesuai dengan edaran. Nah, kemarin tahapan-tahapannya panjenengan sudah melakukan melalui itu. Tahapan yang pertama adalah tahapan sosialisasi, sudah insya Allah ikut semua Bu kemarin walaupun dalam tayangan. Kemudian tahapan yang kedua adalah nanti jenengan setelah melakukan visit sosialisasi, jenengan kan sudah bisa membuka sistemnya. Pak Bidikri sudah buka sistemnya. Sudah ya. Kemudian fitur-fiturnya sudah dibuka. Ya, yang ada di isian DI. Isian DI itu ya. Kemudian sudah teman-teman yang penanggung jawab komponen sudah dibentuk tim panitia sudah ya, komponennya sudah tahu isi sistemnya sudah per item itu seperti itu ya, sama isinya ya, itu jenengan pelajari, jenengan pahami ya, per komponen. Sementara ini jangan kerja yang lain dulu, kerja itu dulu ya, jangan ngurusi komponen yang lain, fokus pada komponennya masing-masing, kemudian bukti fisiknya itu. Setelah itu untuk yang operator emisnya siapa? Operator bus itu juga. Dokumen-dokumen hubungannya dengan upload emis sudah berhasil. Jenengan sudah pernah merasa upload izin operasional sudah. Pemberlakuan kurikulum, jumlah guru sudah. Untuk sekarang teknisnya itu masih proses kenaikan kelas sama kelulusan. Ya. Tapi tetap jenengan harus mengikuti terus ya perjalanan emisnya. Ini dimungkinkan lembaga-lembaga yang menjadi sasaran akreditasi ini diberikan prioritas untuk bisa membuka emis sewaktu-waktu. Usulan kita ke Kanwil seperti itu, ya. Nanti kami juga mengusulkan ke server pusat seperti itu. Jadi lembaga-lembaga yang masuk sasaran akreditasi baik prioritas maupun reakreditasi ini dimungkinkan bisa mempunyai peluang untuk masuk emis itu besar, ya. Sehingga jenengan selaku operator emis harus benar-benar istilahnya sesuai dengan tahapan-tahapannya itu jenengan lalui. Karena apa? Karena data-data emis hubungannya dengan pemberlakuan kurikulum, kemudian laporan tentang pernah melaksanakan kelulusan, kemudian pemberlakuan adanya rombongan belajar per tingkatan kelas itu, melakukan pembelajaran pada semua tingkatan itu kan dilakukan di emis itu. Jumlah siswa kelas 10 berapa, kelas 11 berapa, kelas 12 berapa, itu semuanya nanti di tahapan yang kedua adalah dilakukan asesmen kecukupan. Asesmen kecukupan itu dilakukan oleh asesor sebelum visitasi. Ya. Dari mana asesor melakukan asesmen kecukupan? Ya dari sistemnya jenengan yang sudah link dengan emis. Jadi nanti kelihatan, oh iya, MA Muslimun sudah punya surat izin operasional, semua tingkatan kelasnya sudah ada, sudah pernah meluluskan, sudah melakukan waktu alokasi pembelajaran sesuai dengan kurikulum nasional itu sudah, itu link dengan emis yang sudah jenengan isi. Kalau itu empat-empatnya sudah, otomatis dirangkum oleh asesor untuk divisitasi. Yang menetapkan visitasi atau tidak itu bukan asesor tapi BANSM provinsi. Ya, itu tahapan yang kedua. Tahapan yang ketiga adalah visitasi. Nah, sebelum dilakukan visitasi, dengan setelah sosialisasi itu sudah bisa membuka Sispena dan sudah bisa menentukan level capaian kinerja. Level 1 ada butir 1 ada level 1, 2, 3, 4 itu ya. Kan sudah lihat semua toh, tidak perlu kita buka. Itu jenengan posisinya di mana? Kalau tata tertib, hanya ada tata tertib, hanya ada aturan, hanya ada dokumen ini, nilai jenengan itu baru 2. Kalau sudah tata tertib, aturan-aturan itu dilaksanakan dalam keseharian itu baru 3.
Kalau sudah dilakukan semuanya dan bisa diobservasi, dipantau, sudah membudaya, maka baru level 4. Nah, yang tahu itu siapa? Ya kan jenengan. Saya kesini juga jarang-jarang. Ya. Untuk bisa menentukan level 1, 2, 3, 4, jenengan harus memahami definisi dulu. Di bagian setelah level capaian kinerja itu kan ada definisi. Ya, sebelum teknik pengolahan data itu ada definisi itu jenengan pahami ya. Kemudian setelah menentukan capaian level ini harus dipikirkan kalau dokumennya berkas bukti fisiknya gampang. Dengan tinggal melihat, mencocokkan, dengan kan sudah kerja bertahun-tahun. Ya, dokumen jangan nanti kalau sebelum dokumen dari saya. Enggak ada dokumen. Iya, dengan sudah punya lengkap dokumennya itu. Tinggal nanti bagaimana kita mempersiapkan pelaksanaan visitasinya. Karena penggalian datanya itu kalau dokumen sudah jenengan lengkapi misalnya. Ya tinggal kita pikirkan bagaimana proses wawancara nanti. Yang diwawancarai adalah satu unsur pimpinan, sesi 1. Ya, gambarannya seperti ini. Tanggal 1 visitasi di Al Muslimun tanggal 1 dan tanggal 2 misalnya. Tanggal 1 hari Senin pagi sebelum jam 7:30 jenengan sudah harus menyiapkan ini. Piranti internet ini nanti tergantung. Artinya kalau kita menggunakan link Zoom yang dari Ban SM itu kita tidak susah-susah menyiapkan itu ya, kita tidak perlu daftar untuk membuat link Zoom sendiri. Tetapi karena penggunanya itu se-Jawa Timur, servernya yang di Ban SM itu otomatis daya kuatnya akan terbagi-bagi. Akhirnya kemarin disepakati teman-teman asesor itu sudahlah kita yang menyiapkan. Artinya bisa asesor, bisa lembaga sasaran yang menyiapkan. Satu tim, 2 asesor satu tim itu biasanya bisa 4-6 lembaga sasaran. Nah, 4 lembaga sasaran itu ngumpul, komunikasi, membuat server, membuat link Zoom sendiri. Ya, akhirnya kita kemarin membuat link Zoom sendiri enak. Kita gunakan mau jam 8 sampai jam 4 oke, habis maghrib kita komunikasi ngomong-ngomong tanya-tanya oke, malam hari kita Zooman juga bisa karena link Zoom kita sendiri. Ya, beda dengan yang disediakan oleh Ban SM. Tetapi link Zoom itu kita serahkan ke Ban SM sehingga dia juga memantau kinerja asesor pada waktu pelaksanaan visitasi. Benar yang disampaikan Pak Dianto. Jadi apapun yang kita lakukan mulai jam 7:30 pagi sampai jam 4 sore itu kita rekod dan kita kirim ke Ban SM. Ya, belum lagi kalau convert dari aplikasi Zoom itu data kita masukkan ke laptop kita itu sampai jam 1 malam belum selesai Pak. Karena apa? Karena data dari rekaman mulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Itu tidak bisa kita parsialkan bagian ini. Terus kita rekam. Ya. Nah, pada tahapan pelaksanaannya nanti dengan bisa komunikasi dengan asesornya atau dengan sesama anggota sasaran tim. Apa kita buat link Zoom sendiri murah kok Pak, 350 itu 1 bulan nanti ditanggung lembaga 6 tambahin atau lebih kuat nanti. Pra-akreditasi artinya sebelum pelaksanaan kan mesti asesor komunikasi dengan kita terus. Tidak hanya sekedar datang pada waktu visitasi enggak. Kita menyiapkan piranti ribet juga kalau pelaksanaannya dengan Zoom itu. Ya. Hari pertama jam 8 kita temu awal seperti biasanya itu ya, temu awal asesor menyampaikan tujuan. Lembaga menyatakan selamat datang dan sebagainya. Kemudian temu awal selesai. Pada saat temu awal di ruang Zoom meeting yang hadir harus ada pimpinan madrasah, ya, termasuk pimpinan itu siapa saja, ya kepala, ya wakaf, ya KTU, kepala
termasuk pimpinan madrasah. Ya. Kemudian unsur guru juga harus hadir. Unsur komite atau wali murid juga sebagian harus hadir pada saat temu awal itu. Bila diperlukan siswa juga bisa dihadirkan beberapa siswa sehingga asesor mempunyai anggapan oh benar kuat di sini, ya koordinasinya jalan. Visitasi walaupun virtual, tapi asesor bisa melihat oh ada gurunya, ada siswanya, ada komitenya, ada wali muridnya, ada gurunya, semuanya lengkap. Ya. Walaupun itu tidak perlu menghadapi learning zone sendiri-sendiri. Ya. Kemudian setelah temu awal selesai, asesor nanti langsung melakukan sesi wawancara interview. Interview untuk tahapan yang pertama kemarin sudah ditayangkan. Bilang ini Alma file lebih cepat. Apa itu filenya sudah dikirim ke grupnya jenengan semua? Di grup akreditasi MA. Belum. Sudah semua. Yang apa? Ya, pokoknya file-file kita kemarin. Itu waktu paparan itu semua langsung masuk ke tim apa itu WA-nya, WA grup akreditasi MA itu semuanya sudah masuk di sini. Ya, tinggal jenengan cepat tidak membukanya. Nah, kemudian tahapan pertama wawancara dengan kepala madrasah. Dengan unsur pimpinan ada kepala, ada KTU, ya. Kemudian ada wakaf itu pada sesi pimpinan. Ditanyakan ya mulai dari butir 1 sampai butir 35. Ya, misalnya 1 tentang sikap apa itu religi. Ditanyakan ke kepala madrasah, Pak, untuk menumbuhkan sikap religius siswa-siswa madrasah di sini apa yang sudah dilakukan? Oh, sudah membuat aturan, Pak, sudah membuat tata tertib, Pak, sudah memutuskan di KTSP itu ada pembiasaan mengaji, sholat duha, ya, hafalan surat pendek sebelum pelajaran pertama dimulai dan lain sebagainya. Senyum, salam, sapa pada waktu hadir. Kemudian ada kegiatan-kegiatan rohani, ada kegiatan-kegiatan KYBI. Itu semua sudah diatur di KTSP dan sudah ada di tata tertib, sudah ada di kegiatan pembiasaan dan sebagainya. Itu jawaban kepala madrasah. Pada sesi berikutnya setelah zuhur, ganti yang diwawancarai adalah guru. Ya, guru 4 salam, senyum, sapa, waktu masuk sudah tak? Sudah Pak, buktinya di. Nah, jenengan bisa menunjukkan bukti foto-foto, bukti itu cerita dan sebagainya. Kemudian kalau sudah dilakukan itu, adakah siswa yang melanggar? Adakah siswa yang tidak tertib dan sebagainya itu? Maka dibutuhkan catatan-catatan. Ya, itu dari guru, unsur guru. Dengan unsur wali murid beda lagi pertanyaannya di sesi hari berikutnya. Pak, putranya jenengan di rumah sholat 5 waktu. Iya Pak, sholat Pak. Itu dari mana? Ya dari sekolah disuruh seperti itu kewajiban. Kalau apa itu dengan orang tua sikapnya bagaimana Pak? Ya sopan dan lain sebagainya. Pernah bertengkar Pak, pernah tawuran Pak, pernah itu Pak. Ya pernah Pak. Itu kan dikonfirm terus untuk menumbuhkan jawaban kesimpulan yang utuh itu. Dari siswanya juga ditanya nanti, kamu di sekolahan biasa sholat duha? Iya Pak, ceritakan kamu datang dari sekolah, dari rumah ke sekolah itu apa saja. Pertama masuk gerbang salaman dengan guru, senyum, sapa. Pada waktu mau pembelajaran disuruh berdoa, disuruh membaca Asmaul Husna, disuruh ini. Oh benar, ternyata ceritanya nyambung kakek. Antara regulasi pelaksanaan sampai yang melaksanakan ternyata nyambung semua. Ya, itu baru di interviewnya. Di dokumennya, jenengan kan sudah upload itu, misalkan tata tertib, ini catatan guru, catatan BK dan sebagainya sudah upload. Atau malamnya sudah membuka ini. Ya. Setelah itu baru selesai wawancara. 1 nomor top. Tetapi wawancara dengan kepala madrasah, sesi dengan pimpinan itu total untuk selesai dari nomor 1 sampai nomor terakhir. Selesai sudah baru dibuka tahapan wawancara dengan sesi guru. Dengan sesi guru selesai hari pertama selesai total, baru hari kedua.
Hari kedua itu adalah yang jam pertama itu proses pembelajaran, observasi proses pembelajaran. Jadi ada 2 orang guru, ada 2 kelas yang disiapkan untuk proses pembelajaran. Dengan pilih siapa dari guru-guru di sini yang benar-benar cakap untuk menyampaikan materi, menguasai materi sesuai dengan RPP-nya. Kemudian sudah ada menggunakan apa itu RPP yang sudah sesuai dengan langkah-langkah 5M, ya, apa itu tindakan ilmiah itu di kegiatan pembelajaran itu, ya. Sudah ada skenario pembelajarannya, sudah ada sumber belajarannya, ada metodenya, ada penilaiannya. Pokoknya RPP yang benar-benar komplit lengkap. Gurunya mampu merealisasikan dalam pembelajaran. Nah, pembelajarannya dengan tentukan dengan daring atau kita mengambil siswa untuk masuk sementara 2 jam untuk pembelajaran tatap muka terbatas. Kalau saya, ya, dengan pembelajaran daring itu kan kita belum tahu hambatannya. Jangan-jangan pas di tengah-tengah internetnya putus, jangan-jangan anak-anak tidak aktif, jangan-jangan tidak bisa sesuai dengan skenario pembelajaran dengan adanya pembelajaran daring itu. Tapi kalau dengan tatap muka kan kita sudah bisa desain sendiri. Nah, besok sebelum itu ya doa dulu, ini diapakan doa semua. Nah, budaya itu dilihat dari itu, Bu. Jadi ini kolonnya aturan berdoa. Jadi ini gurunya sudah dipraktekkan setiap hari. Tapi pada saat observasi, saya doa, saya pinter kok arek loro tok kabeh menang. Itu berarti belum budaya. Karena tidak dilakukan setiap hari oleh setiap anak. Apa Pak surat Yasin jawaban ya, itu. Jadi tolong disiapkan, dipilih 2 orang guru yang sudah mempersiapkan RPP yang benar-benar bagus dan siap nanti dalam praktek pembelajaran. 2 jam pembelajaran atau 1 kali tatap muka. 1 tatap muka atau 2 jam pembelajaran 90 menit. Ya, itu mulai dari proses awal sampai penutup. Harus terekam di yang Zoom. Gunakan dua kamera, depan dan belakang. Depan untuk menyorot aktivitas guru dan siswa, dari belakang secara keseluruhan. Itu asesor ada memantau itu. Ya, walaupun jenengan tidak ditungguin jelek beruangnya langsung bahwa asesor gak kena, tapi mental jenengan sudah kena duluan. Ya, karena sudah tahu ini direkam, dilihat oleh asesor. Nah, supaya itu meminimalisir kekurangan-kekurangan, saya kok cenderung enak kalau memang zonanya di sini sudah kuning, sudah ya mudah-mudahan depannya hijau, kita sudah bisa mengambil 15 atau 20 anak untuk pembelajaran tatap muka di ruangan. Kita setel kuning itu doa iki, maca iki, sing takok iki, sing jawab iki, kok gurune ngene, kok kudu aktif, itu kan bisa kita skenario lebih awal anak-anak kita, anak ahli ya sudah. Akan akreditas. Itu sehingga pembelajarannya sudah benar-benar bagus dan asesor menyimpulkan 2 orang guru itu sama dengan seluruh guru materi seperti itu. Ya. Kemudian setelah sesi observasi sudah selesai, dilanjutkan dengan pengisian angket oleh siswa. Ada angket khususnya dengan materi butir nomor 4 tentang bullying. Ya. Silakan IT. Itu harus panjenengan dampingi siswanya. Tapi insya Allah kalau anak-anak kita doktrin pokoknya jawab sing api-api, insya Allah yang aliyah kayak itu gampang. Ya. Di praktek bullying itu pertanyaannya sudahkah pernah diadakan sosialisasi tentang bullying? Apa itu bullying? Bagaimana pencegahannya? Guru TK-nya mana? Itu, beneran kamu tuh. Itu berat. Ya. Itu banyak, ada 9 atau 7 pertanyaan. Itu nanti linknya langsung dari asesor ke siswa melalui Android. Jadi dikirim
ke WA, nanti jenengan kirim itu ke WA-nya anak-anak, ya nanti langsung bisa menjaga. Minimal 10 anak per kelasnya. Nah, jadi di samping anak-anak itu proses pembelajaran, dia juga sudah kita pantau, bisa kita pantau untuk ngisi angket kalau mereka kita suruh ke madrasah. Tapi kalau di rumah, ya kita tidak tahu untuk proses pembelajaran itu anak-anak bisa aktif apa enggak ya. Nanti kalau ngisi angket itu mereka benar-benar ngisi apa enggak ya. Kita tidak tahu mereka sakit langsung ke bank SN. Asesor juga tidak tahu isian angket itu langsung ke bank SN. Ya. Itu dalam proses pelaksanaannya. Setelah siswa ngisi angket, baru wawancara dengan orang tua. Orang tua yang ditanyakan itu butir berapa? Ya butir 1 sampai butir 35, tetapi parsial, tidak salah menyeluruh semua butir enggak. Masih kepala madrasah juga ada berapa butir, 2 atau 1 butir yang tidak ditanyakan. Ya, dengan guru juga tidak semuanya, tapi ya antara nomor 1 sampai dengan nomor 35. Kemarin insya Allah sudah dibukakan Bu Ida itu juga, sudah ada reng-rengan itu. Baik, Ibu Bapak, sampai di sini monggo ada yang perlu ditanyakan. Sebelum saya apa itu tentang dokumen-dokumen, monggo sampai saat ini. Ayo, apa yang perlu disampaikan monggo. Ini kalau saya takut yang sing bingung. Ini sudah apa ya? Yang mulai pemeriksaan sampai yang komponen 4 dalam keempat. Ada semua. Orangnya tuh. Ada Mbak, 4 ini yang CO-nya itu 4 ini. saya artinya nanti 1, 2, kalau 3. Komponen 1 sih tidak pernah jawab. Komponen 1, jangan. Komponen 2, untuk dulu bisa dengan 3. Komponen 3, jangan 4. Oh, berarti Anda sudah pernah jawab. Ya. Monggo yang perlu ditanyakan. yang sudah gambarannya yang menurut dengan Jadi Pak, untuk sesi wawancara itu nanti berarti satu koordinator. Misalnya saya, berarti kan nanti kita pegang sendiri untuk HP apa laptop untuk Zoom sendiri, Pak. Sama menunjukkan dokumen-dokumen itu ya. ya kalau dokumen kan sudah di Enggak usah ya. dokumen tuh asesor sudah melihat setelah dokumen sebelum melaksanakan itu sudah ada itu kan dapat tinggal untuk wawancara dan observasi itu kan mensinkronkan antara dokumen yang sudah sama dengan kenyataan di lapangan gitu. Berarti jangan menunjukkan apa-apa ketika wawancara. Ya masih. Kalau asistennya minta. Nah, iya, berarti kan harus disiapkan juga. Kalau misalnya di dokumen itu asesor kurang jelas perlu digali ya. Iya, kan kita juga butuh. Pak, ngapunten ya, perlu saya tegaskan lagi bahwa kinerja penanggung jawab masing-masing komponen itu pada pemenuhan bukti fisik berupa dokumen. Ya, yang nanti pada pelaksanaan visitasi itu yang ditanya itu bukan hanya dokumen yang sudah menjadi bagian jenengan saja. Jenengan selaku unsur guru misalnya, yang ditanyakan ya mulai dari komponen 1 sampai komponen 4, mulai dari nomor 1 sampai nomor 35. Itu harus dikuasai. Artinya gini loh Pak, saya nambah ya. Artinya orang yang saya siapkan untuk sebagai yang diwawancari nanti itu harus paham mulai nomor 1 sampai nomor 35. Berarti yang diwawancarai guru itu tidak semua guru. Tidak semua guru. Semua Pak. Jadi prosesnya nanti gini, ya. Prosesnya nanti gini. Pada sesi pimpinan, sesi pimpinan itu yang berhadapan dengan Zoom meeting, yang masuk di ruangan Zoom meeting itu adalah kepala sekolah, 1 laptop, waka, ada 2 waka ya masing-masing berarti 2 laptop, ada KTU berarti 4 laptop, itu semuanya dihadapi oleh pimpinan sekolah masing-masing. Nah, supaya orang guru
siswa, komite, wali murid itu bisa tahu jawabannya kepala madrasah. Enaknya daring itu gini. Jadi orang lain itu bisa mendengarkan jawabannya kepala madrasah. Ditanya nomor 1 jawaban ini, ditanya nomor 2 jawaban ini, ditanya nomor 3 sampai ditanya nomor 35 jawaban ini. Semua orang tahu yang ada di luar Zoom, walaupun tidak masuk di sini kan tahu kan. Oh, sing Zoom di sini dan jenengan kan di situ. Apalagi kalau ada satu laptop yang diparalelkan, bisa dilihat oleh semua orang. Tapi jangan sampai orang yang tidak berkepentingan itu masuk di ruang Zoom ini. Jangan sampai, karena ini ruangnya pimpinan. Tapi guru bisa mendengarkan jawabannya. Engkau ditawa waktu guru ditanya mesti oh jawabannya kalau ingin ngono, saya kita jawab ini. Itu bisa kalau dengan daring. Kalau dengan tatap muka ya nggak bisa. Pimpinan masuk di ruangan ini, guru-guru sudah semua keluar. Terus yang ditampakkan ya memang beberapa orang itu saja. Yang tahu jawabannya ya orang tersebut dengan asesor, guru nggak bisa. Berbeda dengan daring. Ya. Pengalaman kemarin teman-teman lembaga-lembaga yang visitasi itu pinter nyolongan di paralel. Jadi jawaban itu paham. Tapi enaknya gitu dengan desa juga seperti itu. Jadi yang menghadap ke laptop itu pimpinan, tapi di belakangnya itu ya seperti ini. Siswa kan. Saya Zoom, ini Pak Hartono Zoom, beliau Zoom, itu Zoom. Di dalam bentuknya jenengan kan tidak ikut Zoom. Cuma karena bersuara gitu, kan tidak. Pada saat wawancara menjawab itu apa perlu menunjukkan misalnya kalau seperti kalau memang asesornya sekarang coba itu bukti fisik asesor walaupun sudah diunggah sekarang coba diambilkan mana tata tertibnya ya tinggal jenengan ambil dan jenengan kan punya orang-orang di belakang jenengan penanggung jawab standar, penanggung jawab komponen tolong JP butir 1 titik A itu tentang tata tertib itu ketika diminta. Makanya jawabannya Bu Ida kemarin kan ditunjukkan covernya saja sudah cukup di blog ini. Padahal yang di-upload itu bukan hanya covernya, seluruh isinya juga Jadi yang dikatakan ke saya di sana. Misalnya tanya tentang sudah saya buat tata tertib dan masuk di KTSP. Ditanya tolong tunjukkan KTSP-nya itu kan. Lagi ada penggembira. Bagus. Nah, bagaimana? Bagus ini sob. Jadi sebenarnya yang disampaikan Pak Jartono tadi, guru yang mewakili ya itu sudah harus paham pertanyaan tentang guru mulai dari butir 1 sampai butir 35, bukan hanya paham tentang standar yang dia kerjakan. Terus model pertanyaannya kan beda. Beda Antara kepala pimpinan dan guru. Terus di situ ada nggak contohnya? Contoh pertanyaannya pengawur misalnya. Ya dengan rambu-rambu yang ada di. Artinya ngawur itu ya dengan bahasa sendiri. Iya. Tapi rambunya kan sudah ada di sini. Rambunya kan sama. Jadi nanti mungkin antara asesor 1 dengan 2 mungkin kalimatnya berbeda apa intinya sama. Iya, intinya sama tapi kalimatnya. Jadi mohon dokumen setelah jenengan upload sesuai dengan butir-butir itu kan ada satu LPP itu untuk 6 butir Pak. Ya, LPP itu untuk 6 butir. Menjawab 6 butir. Berarti pada saat ditanyakan butir 7 misalnya tentang LPP, kalau jenengan mau menunjukkan ya ambilkan salah satu LPP ditunjukkan. Nanti pada butir berikutnya yang hubungannya dengan LPP mungkin diminta lagi, ya tunjukkan lagi. Karena kita sudah siap di belakang kita, itu sudah ada dokumen masing-masing standar atau masing-masing komponen. Ya prosesnya ya seperti akreditasi tatap muka seperti kemarin itu. Cuma yang kemarin kan difokuskan pada penanggung jawab standar yang ditanya. Sekarang tidak. Semuanya.
Yang mewakili guru harus berapa? Maksimal 5 orang, 4 orang guru, 1 guru BK. BK-nya wajib. 4. BK-nya wajib. Iya, Tapi jawabnya 4 itu udah jawab semua. Tidak jawab sama. Ya, untuk pertanyaan ini diberikan tolong dijawab Bu Siti. Pertanyaan ini tolong dijawab. Ini itu asesor jawab pemilih. Atau bisa dikompet jawabannya pertama, 1 pertanyaan diberikan kepada 2 orang guru juga bisa. Misalnya begini, bisa bilang begini. Untuk lebih jelasnya tolong maka siswaan yang menjawab saya nanti debat-debat bupati dulu Pak. Oh, kenapa? Kan bisa dong. Bisa. Kayak tali parah itu. Kenapa sekali? Di forum pimpinan, di forum ruang pimpinan itu kan ada pakar-pakar yang itu. Karena saya jawab, tapi nanti diperhalus oleh bisa disempurnakan, bisa ditambah. Ini Pak, itu yang forum pimpinan kami dalam kepala ini Pak, mungkin bisa wakil atau kepala. Terus nanti forum guru kan ada 5 orang lagi. Mungkin kalau nanti tidak ditunjuk langsung ya salah satu bisa jawab. Tapi kalau asesornya kalau guru ini ya berarti ya ini yang terus sebenarnya yang guru yang menyiapkan tadi berarti 2 orang ya, 2 orang untuk praktek tadi, praktek mengajar yang siswanya. ya. Nah, saya maksudnya penasaran bahwa JK di samping langsung juga disiapkan videonya barangkali pas pelaksanaan itu hand pengajar. Nah itu kan solusinya kan dikirim Asesor masih bisa melihat video pembelajaran. Video di Pak Maman bisa. Pak Maman pakai video sudah. Ayo Ben simulasi Pak. Yo. Simulasi. Kira-kira sudah punya calon guru yang 2 orang lagi Satu Gubernur Masula STHI, yang kedua Pak Hendro Susanto. Minta sama. Konverter guru 2 orang itu bisa mewakili dari sini. Iya Pak. Oh berarti tampil Ini Al-Hikmah Pak Aluni. Iya. Asik lawan Bisa monggo Imam Al-Hikmah. monggo bisa kita lanjut diskusinya enak ini. bisa jadi bahannya kok menurut kan percuma. Yang saya tadi kan Pak ini kepala harus menguasai 35 itu saya harus belajar. Iya. Anu Pak, pimpinan kan bisa Saya tanya tadi, bisa dilempar nggak? Bisa Pak. Aman saya. Kok nek diambil ditanya kok dilempar ambil ditanya kok Enggak. itu kepala lemparan. Bisa laptop aja ya Pak. Toser Pak, toser. Angel. artinya tuh sing kira-kira secret ya pola itu bang kira-kira ada ya biasa tidak Kemudian untuk yang pertama kualifikasi akademik guru itu besok borong karena apa? Karena sudah jenengan upload di MIS. Nah, tetapi nanti jenengan masih bisa nego dengan asesor. Pak, yang di MIS itu hanya sebatas pada guru yang disimpatika, sedangkan guru kita di sini non simpatika itu banyak. Ya. Hubungannya dengan sertifikat pendidik juga sama. Guru lain yang bisa satnika lain itu sertifikat pendidiknya di sini diakui. Buktinya minta jam di sini juga diperbolehkan masuk pada simpatika jam tambahan di luar sekolah satnika. Makanya guru-guru yang di luar satnikal yang punya ijazah, yang punya sertifikat dan sebagainya, pada saat visitasi itu bisa jenengan sampaikan. Karena yang di MIS ini hanya sebatas guru simpatika, sehingga presentasinya kecil. Ya. Kalau guru semuanya, insya Allah akan bertambah presentasi. Ya. artinya bisa sertifikat dia yang sertifikasi ada di sini kan bisa betul. Tapi kalau di sini nggak bisa kan? Nah, ini ya. Kemudian guru memiliki sertifikat
bisa menunjukkan pada asesor, oh jumlah guru di sini 50, yang S1 48 misalnya, maka jenengan harus punya rekapan, data rekapan dokumen, nama guru, kemudian kualifikasi, ijazah itu pada kolom pertama, SMA, pondok pesantren, S1, S2 misalnya, jenengan, oh yang pondok pesantren bawa kosong, yang SMA kosong, yang C2 misalnya ditentang 2 orang, yang lainnya ditentang S1 misalnya atau S2. Itu kan total belakang, total bawah, bisa dilihat jumlahnya, bisa diketahui prosentasenya. Kolom 2, sertifikat pendidik, punya tidak. Yang punya ditentang, yang tidak ditentang. Akhirnya tahu, oh yang punya berapa persen. Itu direkapan dengan harusnya ya. Kemudian yang berikutnya, mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Itu jenengan ya jenengan bisa tidak perlu saya ya ngajarnya kalau kualifikasi akademiknya apa, jurusan apa, ngajarnya apa ya. Memiliki tenaga administrasi sesuai memenuhi syarat kesesuaian, ini sudah ada syaratnya ya, dengan punya rekapan. Memiliki kepala perpustakaan dengan berbagai pengalaman dan sertifikat ada. Poin 4 tertinggi, poin bawahnya 3, bawahnya lagi 2, bawahnya lagi 1 ya. Jumlah rombongan belajar per kelas, jadi jenengan punya rekapan kelas 10A, 10 IPS berapa anak, kelas 10 IPA berapa anak, 10 bahasa berapa anak, 10 berapa anak, jadi rekam ya. Kemudian buku bangunan madrasah, ini buktinya adalah bukti pembayaran. Terus ruang-ruang ini, nah ini kan punya rekapan ruang apa saja yang ada di sekolah ini, di madrasah ini. Misalnya di sini hanya diminta ruang kepala madrasah, ruang guru, administrasi, UKS, BK, IPA tidak ada dan OSIS. Ini semuanya dengan rekam, dengan kolom-kolom, kondisi baik, rusak, sangat rusak, di tentang mana. Oh yang baik itu berapa persen? Ya, disiapkan fotonya. Siapa fotonya? Di foto Pak. Iya. Samping rekapan juga foto ruangan. Kalau tidak foto ruangan, ya video masing-masing ruangan dengan video. Bisa lebih observasi asesor biar lebih lengkap. Oh ternyata ruang kepalanya itu luasnya segini, yang ada di dalam ruang kepala itu ini. Kan ada standarnya sama sih. Kalau bukan misalnya sama dia ya, Tak buka belum. oh ya bisa. Madrasah memiliki WC jamban 1 30 siswa 1 30 siswa untuk 1 jamban untuk anak laki perempuan, 40 siswa 1 jamban untuk anak laki-laki. Kalau jumlahnya anak laki-lakinya 80, jadi punya jamban jumlah laki-laki. Ya. Anaknya 80 perempuan, minimal punya 3 jamban untuk perempuan, beda jambannya guru. Ya. Ini paham kan? Terus ini adanya di bagian paling bawah di instrumen akreditasi. Dengan nyata itu sudah ada IPR-nya Pak. Yang IPR yang relatif. Ini kan sudah nyata instrumen. oh ini sudah. Yang paling belakang sebelum setoran itu ada ini, ada IPR sudah disebut. Itu termasuk bagian, bukan hanya 35. Jadi 35 tambah 9. Nanti 15%. Nilainya 15%, yang 35 itu nilainya 85%. Karena berarti tidak dicetak. Kayaknya yang ini dong Pak. Iya. Kayaknya enggak. Ini Iya. Ini materinya Pak Lutfi kemarin yang saya katakan yang disampaikan Pak Lutfi. teknik persetoran itu. Sebelum itu, sebelum teknik persetoran. Tapi ini kan masih yang kemarin yang tadi di yang tadi Pak Lakon. Yang ini. Iya, tidak. Itu ringkasannya Pak. Ini ada di itu, ada di kirimannya Pak Saiful ini. Dikirim ke Budi. Kalau sudah ada kiriman dari mana saja kita langsung letak.
Dia sudah mau bisa. Waduh. Dihapus kehapus berarti ya silang. Boro-boro harus kehapus. Banyak kalau Dan jalur mana bagus? Jalur mana bagus? Boleh kau? Ada 30. Jadi 35. Ini kutip penggunaan relatif. Baik. Boleh sampai Itu ada situ. kecukuran ini. Relatif. Ada pertanyaan sampai di sini? Pak Indro kan Pak Indro. Kapan mau pernah kali? Ya, Pak. Tadi kan untuk RTP yang dibuat itu bisa ya saya ini enggak tahu sih kan yang penting RTP dari guru yang mau itu untuk 1 tahun atau hanya pas pembelajaran. Berarti tidak untuk 1 tahun. Itu untuk memenuhi semua pertanyaan pada tiap-tiap poin atau bagaimana? 1 RPP. Nah, siapa yang punya bisa pilih ini kan bisa buka sistem aja dengan di sini. Itu, apa dokumen apa ini? Sip. Alamat Sispena. Alamat Sispena itu kayaknya tak foto kok. Boleh. MPSN-nya jenengan. Kalau jenengan bisa buka sistem di sini, kan akhirnya teman-teman bisa tahu. Saya juga belum pernah membuka sistemnya lembaga. Nah, ini jenengan saya. RPP tadi nomor 13. Ini kopi ya. Wis dah. Ya. Iku mau bos. Endi? Iki sapa iki? Ini PR. 90%. Bu Siti, waktunya presentasi. Ayo. Oh, biasa wae. Apa agendanya berarti ini? Ini proses ini prosesnya Pak ini. Akan mempersah. Organisasi sistem yang harus sedang episode keempat Kalau sistem lain tidak bisa dikerjakan kayak sebenarnya. Macam dokumen ya. Sistem lain itu sampai langsung muncul. Ya, butuh waktu soal tapi kan nggak perlu minimal koordinasi